Shalom dan selamat malam, selamat berjumpa, selamat bertemu dalam Sabda dan Doa Malam Jemaat Kerambe, edisi Rabu 9 Juli 2025. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita angkat pujian Apa yang Dicari Orang. Ibu Bapak yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita melihat pembacaan kita pada saat ini yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-19b sampai 27. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-19b hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita semua dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh darinya, Gehasi, hamba Elia, abdi Allah itu, berkata, "Sesungguhnya Tuanku terlalu baik hati kepada Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu darinya." Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ia segera turun dari kereta untuk menemui dia dan berkata, "Baik-baikkah semuanya?" Jawabnya, "Semuanya baik. Hanya Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja 2 orang muda dari antara rombongan Nabi datang kepadaku dari pegunungan Efraim. Berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 pasang pakaian." Kata Naaman,
silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian di dalam 2 kantong. Ia lalu memberikannya kepada 2 hambanya, dan mereka ini membawanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, Gehasi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Ketika Gehasi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, "Dari manakah engkau, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, budak laki-laki dan perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Lalu Gehasi keluar dari hadapannya. Ia kena penyakit kulit putih seperti salju. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita pada malam hari ini. Adalah berbahagia kita yang menjadi pendengar, menjadi pewarta, terlebih menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu Bapak yang kekasih, perenungan kita pada saat ini bertema mengejar harta. Mengejar harta, atau dalam bahasa Toraja, umpa budai eanan. Umpa budai eanan. Harta adalah hal yang sangat berharga bagi manusia. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Mendapatkan harta. Bahkan ada yang menimbun hartanya. Tak jarang pula orang dapat menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta yang banyak. Ada yang berebut harta dengan saudaranya. Ada yang mencuri atau bahkan membunuh, saling membunuh dalam keluarga antar sesama untuk merampas harta orang lain, atau bahkan ada yang saling menjatuhkan sesamanya. Ada pula yang melakukan korupsi seperti yang banyak sekali terjadi pada negara kita ini, dengan tujuan bahwa ingin memperbanyak, ingin menimbun hartanya. Mereka ingin mengejar harta dengan menghalalkan segala cara. Demikian pula yang muncul dalam hati Gehasi, hamba Elisa. Timbul perasaan cinta harta dalam diri, dalam hati Gehasi. Ia memanfaatkan keinginan Naaman untuk memberikan persembahan. Sekalipun Naaman sudah dalam perjalanan pulang ke negerinya, Gehasi berupaya untuk mengejarnya. Gehasi berbohong untuk mendapatkan harta daripada Naaman. Gehasi mengatakan bahwa Nabi Elisa mengutusnya untuk meminta harta, padahal kejadian sebelumnya adalah Elisa menolak pemberian tersebut karena kesembuhan yang dialami oleh Naaman sesungguhnya anugerah daripada Allah, sehingga Elisa tidak layak untuk menerima imbalan. Elisa menolaknya, tetapi Gehasi berbohong bahwa Elisa meminta kembali harta tersebut. Gehasi berbohong, namun kebohongan Gehasi tersebut disambut baik oleh Naaman. Naaman menyambut baik permintaan Gehasi itu dan memberikan 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian. Gehasi sangat senang
ketika kembali ke rumahnya untuk menyimpan harta yang telah diperolehnya. Harta yang tidak seharusnya ia kejar dan ia dapatkan. Elisa sadar akan hal tersebut lalu memberikan hukuman kepada Gehazi. Penyakit kulit atau penyakit kusta yang dialami oleh Naaman kini beralih kepada kulit Gehazi. Ini membuktikan bahwa hukuman bagi setiap orang yang mengejar harta dengan cara berdusta, dengan cara tidak halal. Ibu bapak serta saudara-saudari yang kekasih yang mendengarkan sabda dan doa malam ini, kita semua menginginkan harta atau uang dalam hidup kita. Allah tidak melarang kita untuk mencari uang. Allah tidak melarang kita untuk menimbun harta dalam dunia ini. Tidak. Allah tidak demikian. Melainkan yang paling penting adalah harta rohani kita. Allah ingin supaya kita, selain kita menumpuk harta di dunia ini, menimbun harta di dunia ini, mengumpulkan harta di dunia ini, kita juga perlu mengumpulkan harta rohani kita. Yaitu apa? Menampakkan buah roh dalam kehidupan kita. Kita menampakkan buah roh dalam hidup kita sebagai harta rohani kita. Namun bukan berarti kita berbuat baik sebagai cara kita untuk mendapatkan surga, bukan. Melainkan itu perbuatan baik itu adalah respon kita kepada Allah. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita telah mendapatkan hidup kekal. Dan hidup kekal itu bukan hanya soal nanti, tetapi sekarang kita maknai pada kehidupan kita saat ini. Ibu bapak serta saudara-saudari kekasih, kita bekerja keras untuk bertahan hidup. Tetapi tidak jarang juga kita tergoda seperti Gehazi untuk mengejar harta dengan cara yang tidak benar. Inilah yang tidak diinginkan Allah. Allah tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta, tetapi Allah ingin supaya kita mengumpulkan harta dengan cara yang baik, tidak seperti Gehazi. Ia berdusta, ia berbohong supaya ia mendapatkan harta yang banyak. Namun kadangkala dalam kehidupan ini, kita seperti Gehazi. Kita berbohong. Kita kadangkala berbohong, berdusta. Kita kadangkala menjatuhkan rekan kerja atau sesama kita, menyingkirkan rekan kerja kita, mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Korupsi yang sering terjadi di negara kita. Hal yang seharusnya bukan hal yang baik, tetapi menjadi lumrah di kalangan masyarakat. Ironis memang. Tetapi disinilah kita sebagai terang. Kita harus menampakkan terang itu sebagai orang Kristen. Bahwa orang Kristen berintegritas. Orang Kristen tidak terpengaruh dengan kekayaan duniawi ini. Melainkan orang Kristen mengejar perkara yang di atas, bukan harta duniawi saja. Tuhan ingin, Tuhan mau kita bekerja keras untuk memperoleh harta dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Dan tidak menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang tidak baik pula. Tuhan ingin supaya kita memuliakan namanya dengan seluruh harta kita. Saya kira jelas dalam kitab suci mengatakan hal yang demikian, bahwa muliakanlah Tuhan dengan segenap hartamu. Maka demikianlah orang benar harus memuliakan Tuhan dengan segenap apa yang ia miliki. Dan ingatlah bahwa akan ada penghukuman bagi orang yang mengejar harta dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak benar. Mari kita kembali dalam kehidupan kita, kita menyelidiki setiap hati dan batin kita.
apakah hari ini Tuhan menegur kita? Tuhan ingin mengoreksi kita. Mari kita berefleksi ke dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Roh Kuduslah yang memampukan kita dalam menjalani kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing. Terpujilah Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, mari kita angkat pujian, Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ibu Bapak serta saudara-saudari pendengar sabda dan doa malam, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, mari berdoa. Allah Bapa kami, pemilik kehidupan kami, Tuhan yang empunya alam semesta ini, bahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah terbesar yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau memberikan kami kehidupan, Engkau memberikan kami kasih-Mu, pemeliharaan-Mu. Terlebih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami anugerah keselamatan. Ajar kami Tuhan untuk terus berpegang teguh dalam karya keselamatan, anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan dalam diri kami. Pun ya Tuhan, sebagai respons kami
atas anugerah keselamatan yang telah kami terima. Ajar kami untuk menampakkan buah roh dalam kehidupan kami melalui setiap perbuatan baik kami. Ajar kami ya Tuhan untuk dipimpin dalam roh. Tidak hanya menjadi pribadi yang baik ya Tuhan, melainkan kami hidup dipimpin oleh roh, dipimpin dalam kasih dan kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan melalui firman Tuhan saat ini untuk mengumpulkan harta secara benar, baik dan benar adanya menurut kehendak-Mu. Kami tidak ingin seperti Gehazi ya Tuhan, yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang kurang benar. Tapi ajar kami ya Tuhan, untuk melakukan segala pekerjaan yang Kau embankan kepada kami dengan melakukannya secara bertanggung jawab. Bapa, pemilik kehidupan kami, kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, terlebih dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Pun ya Tuhan, kami rindu untuk mendoakan segenap kehidupan kami dalam jemaat kami ini. Secara khusus kami mendoakan ya Tuhan, pemerintah dan majelis gereja. Tuhan berkati, berikan kehikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka, sehingga senantiasa memimpin kami, menggembalakan kami dengan baik ya Tuhan, dan dapat memberikan kami kesejahteraan baik selaku jemaat maupun selaku warga negara Indonesia. Mendoakan pula ya Tuhan jemaat-Mu dalam setiap tugas rutinitas yang senantiasa dikerjakan. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kelancaran dalam setiap usaha yang digeluti, sehingga berkat-berkat Tuhan senantiasa ada untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kami mendoakan ya Tuhan segenap warga jemaat-Mu yang sakit dan dalam masa pemulihan. Tuhan tetap teruskan pemeliharaan, tetap Tuhan berikan kiranya pemulihan dari setiap apa yang mereka usahakan, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, bersama dengan tenaga kesehatan dan alat-alat yang digunakan. Dari kesemuanya itu Tuhan pakai untuk menjadi saluran pemulihan kesembuhan bagi segenap warga jemaat yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Mendoakan bagi segenap lansia yang ada dalam jemaat kami, Tuhan tetap topang hidup mereka, tetap Tuhan berikan kesehatan yang baik senantiasa, sehingga mereka tetap kuat, tetap teguh ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan juga yang menjadi batu sandaran tempat mereka menyandarkan hati dari segenap pergumulan hidup yang mereka alami. Mendoakan ya Tuhan PPGT yang dalam masa muda, baik itu dalam masa studi, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesetiaan dalam studi mereka, Tuhan tolong senantiasa. Bagi yang mencari pekerjaan, tetap Tuhan berkati, tetap Tuhan sertai. Kiranya Tuhan segera menjawab doa-doa mereka sehingga mendapatkan panggilan kerja yang mereka impikan. Dan yang sementara bekerja tetap Tuhan berkati dan sertai. Kami juga mendoakan ya Tuhan segenap anak-anak sekolah minggu kami yang ada di Karambe ini, yang dalam masa pertumbuhan dan dalam masa studi. Tetap Tuhan anugerahkan, limpahkan kiranya berkat-berkat, tetap Tuhan berkati pertumbuhan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti, tidak hanya kepada orang tua, guru, mereka berbakti terlebih kepada Tuhan. Doakan ya Tuhan, desas-desus perang yang sementara terjadi, biarlah Tuhan memakai setiap alat, memakai setiap organisasi-organisasi yang membantu untuk menyelesaikan masalah dalam dunia ini. Baik itu organisasi-organisasi dunia, Tuhan pakai, dan negara-negara yang menjadi mediator. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberikan perdamaian bagi dunia ini. Doakan pula ya Tuhan, segenap warga jemaat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan tetap berkati dan sertai dalam pergumulan mereka, berikan petunjuk sehingga mereka dapat segera keluar dari pergumulan yang mereka alami. Keluarga yang berduka cita, tetap Tuhan
tinggal di dalamnya, tetap Tuhan hadir sebagai teman sejati di dalamnya, sehingga keluarga tidak merasakan kesendirian, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa ada, dan menopang keluarga yang sementara berduka. Inilah doa kami ya Tuhan, sambut dan sempurnakan. Dalam nama Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang kekasih, demikianlah Sabda dan Doa Malam edisi Rabu 9 Juli 2025. Mengakhiri permenungan kita pada saat ini, mari kita akhiri dengan sebuah lagu, Tabur Waktu Pagi, Tabur Benih Kasih. Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati tidur kita pada malam hari ini. Amin. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, tuh sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya.